Inilah sesi ramalan rezeki dan hoki untuk zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2021. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu tarot tot yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan rezeki dan hoki zodiak Taurus di bulan Januari tahun 2021. Kartu kita spread dulu. Untuk rezeki karyawan dan pengusaha. Untuk rezeki single mother, rezeki ibu rumah tangga, rezeki TKI, rezeki yang mencari kerja. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Adjustment, failure, the emperor, sorrow, knight of cups, failure, death, strength. Baik, ini kartu adjustment, kartu pertama dari kelas rezeki. Jadi seperti ini. Di bulan Januari, kamu akan menerima keadilan dan kamu akan mendapatkan keadilan. Nah, ini mungkin kamu bisa mendapatkan tunjangan, mendapatkan gaji yang sesuai, atau mendapatkan bonus atau dividen yang kamu harap-harapkan dan tunggu-tunggu. Adjustment juga menyatakan akan ada hal yang diseimbangkan kembali, akan ada hal yang diatur ulang, dan akan ada hal yang disesuaikan. Ini mungkin terkait dengan jabatan, terkait dengan gaji, terkait dengan pekerjaan, atau terkait dengan harga, stok, dan usaha. Adjustment juga menyatakan mungkin akan ada sedikit hambatan ketika kamu ingin mengambil keputusan. Nah, itu dikarenakan kamu menunggu adanya persetujuan, mungkin persetujuan pimpinan, persetujuan bos, persetujuan supplier, atau persetujuan customer. Adjustment juga menyatakan mungkin kamu akan terlibat dengan sengketa hukum, sengketa warisan, atau sengketa terkait dengan masalah dagang. Kamu juga mungkin akan terlibat di dalam sidang perceraian, di dalam sidang perpisahan, dan di dalam sidang memperebutkan harta gonogini. Adjustment juga terkait dengan adanya perjanjian yang akan kamu sepakati, mungkin sebuah kontrak kerja, mungkin sebuah project, atau mungkin sebuah tender. Baik, ini adalah kata failure atau seven of this. Jadi kurang lebih kisahnya seperti ini. Jika kamu tidak mau dipecat, jika kamu tidak mau usaha kamu bangkrut dan berantakan, atau jika kamu tidak mau untuk mengalami kegagalan kehidupan, maka hindarilah untuk menjadi orang yang malas. Hindari juga untuk menjadi orang yang suka berspekulasi, dan hindarilah untuk menjadi orang yang menganggap remeh situasi. Jadilah orang yang serius, jadilah orang yang mendetail, dan jadilah orang yang rajin agar kamu bisa menjadi sukses dan berhasil. Seven of this ini juga menyatakan ada kemungkinan kamu akan kecewa dengan seseorang karena dia melanggar janjinya. Mungkin dia gagal membayar kamu, atau mungkin dia gagal untuk memberikan hasil investasi kepada diri kamu. Nah, selain itu, mungkin kamu akan bekerja dengan keras, namun hasilnya cuma sedikit. Nah, itu akan membuat kamu menjadi kecewa dan menjadi patah semangat. Di situ kamu harus ingat, ketika kamu masih bisa memiliki penghasilan dan mendapatkan penghasilan di saat seperti ini, maka tetaplah bersyukur, tetaplah berjuang, dan tetaplah berusaha agar kamu tetap dirahmati dan diberikan berkat oleh Tuhan. Di saat seperti ini harusnya kamu bersyukur karena masih memiliki rezeki. Failure ini juga menyatakan, meskipun ada pekerjaan atau usaha yang tertunda, namun bukan berarti itu gagal. Itu hanya sedikit tundaan. Kedepannya, kamu akan bisa menjadi lebih baik. Kamu akan bisa menjadi lebih sejahtera daripada saat ini. Selanjutnya adalah kartu The Emperor.
Jadi ceritanya seperti ini. Di bulan Januari, mungkin kamu akan bersaing. Mungkin kamu akan berkompetisi bisnis. Atau kamu akan berkompetisi di dalam pekerjaan kamu. Di dalam persaingan dan kompetisi itu, kamu akan sangat benar-benar bergelut, benar-benar berjuang, dan benar-benar berusaha. Nah, jika kamu cukup jeli dan teliti, maka mungkin kamu akan bisa memenangkan kompetisi dan persaingan itu. Sehingga pada akhirnya, hidup kamu akan menjadi lebih stabil dan hidup kamu akan menjadi lebih sejahtera. The Emperor juga mengatakan, kamu akan memiliki kendali, kamu akan memiliki kuasa, dan kamu akan memiliki kekuatan di dalam kehidupan kamu. Nah, gunakanlah dengan bijaksana dan gunakanlah dengan tepat guna. Kamu juga mungkin akan berurusan dengan pemerintahan, mungkin kamu akan ikut tender, atau mungkin kamu akan ikut pengadaan project. Lalu, kamu juga mungkin akan membuka usaha lain, atau kamu mungkin akan berpikir untuk pindah kerja di tempat lain, dengan harapan kamu bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik. Selain itu, The Emperor menasihati kamu agar hidup menjadi lebih baik. Cobalah untuk mengendalikan emosi, cobalah untuk mengendalikan ambisi, dan cobalah untuk lebih berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Lakukan semua sesuai dengan momennya. Baik, ini adalah kartu Three of Swords atau Sorrow. Jadi kisahnya seperti ini. Mungkin ada orang yang akan mengkhianati dan membohongi kamu. Selain itu mungkin ada orang yang berusaha membuat kamu berkelahi atau memiliki konflik dengan rekan kamu. Nah, orang ini akan mencoba mengadu domba, akan mencoba untuk berkonspirasi, dan akan mencoba untuk berkata hal-hal yang tidak baik mengenai diri kamu dan rekan kamu. Sorrow ini juga menjelaskan mungkin kamu akan ditipu oleh orang lain, mungkin investasi bodong, mungkin perjanjian kosong, atau mungkin adanya tipu daya di dalam bidang bisnis melalui stok atau barang yang tidak sesuai. Three of Swords juga menyatakan ada kemungkinan munculnya orang yang mengganggu hidup kamu dan merusak hidup kamu, sehingga kamu akan sedih dan tidak bahagia. Baik, jadi ini simpelnya seperti ini nih Three of Swords ini. Untuk mengcounter ini, maka hindarilah untuk percaya kepada orang lain, jagalah mulut kamu. Selain itu, berkatalah hanya hal-hal yang baik, dan jangan percaya jika ada gosip yang terkait dengan diri kamu atau rekan kamu. Selain itu, jika kamu bisa hidup dengan jujur, jika kamu bisa hidup dengan menepati janji, maka orang lain juga akan hidup dengan jujur dan menepati janjinya kepada diri kamu. Lead by example. Selanjutnya, ini Knight of Cup untuk rezeki dari single mother. Jadi seperti ini, Knight of Cup ini. Kamu adalah orang yang bisa bertindak dengan baik dan lemah lembut. Kamu juga adalah orang yang bisa menyenangkan orang lain. Lalu, kamu adalah orang yang bisa bersosialisasi dengan orang yang tepat. Kamu juga bisa bertindak dengan indah, dan kamu juga bisa menghasilkan karya-karya yang indah. Selain itu, Knight of Cup ini juga menyatakan kamu adalah orang yang cepat di dalam merespon orang lain. Kamu adalah orang yang pandai di dalam diplomasi dan komunikasi, sehingga relasi kamu akan banyak dan relasi kamu akan baik, yang akan menyebabkan rezeki kamu juga bisa meningkat. Karena apa? Karena jika kamu bisnis, kamu punya relasi dan teman yang banyak, mungkin mereka akan bisa memberikan order kepada diri kamu. Nah, sementara jika kamu bekerja, mereka akan membantu kamu dan mungkin akan memberikan peluang yang lebih baik untuk kamu melalui pekerjaan di tempat yang lebih baik. Knight of Cup juga menyatakan datangnya pertolongan, datangnya bantuan, dan datangnya seseorang
yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Selanjutnya, ini untuk ibu rumah tangga, kartunya adalah Failure. Jadi seperti ini Seven of Wands. Jadi di bulan Januari, kamu akan struggle. Kamu akan sangat berjuang untuk bisa memanage keuangan dan memanage keluarga. Selain itu, akan muncul halangan, rintangan, dan ujian di dalam kehidupan kamu. Nah, rintangan, ujian, dan tantangan ini pada akhirnya akan bisa kamu selesaikan. Kamu juga tidak takut untuk menghadapinya. Seven of Swords juga menggambarkan adanya kemenangan yang kamu raih. Mungkin menang di dalam kompetisi bisnis atau menang di dalam sebuah kompetisi yang umum. Misalnya, kamu dapat arisan, kamu dapat undian, atau mungkin kamu dapat warisan. Seven of Wands ini juga mengatakan bahwa kamu akan berusaha habis-habisan sehingga sepertinya kamu akan sangat lelah dan akan sangat capek sekali. Nah, Failure ini mengingatkan kepada kamu agar suasana bisa baik dan harmonis. Hindarilah adu pendapat, hindarilah perdebatan, dan hindarilah argumentasi. Baik, selanjutnya ini kartu Death untuk TKI. Jadi seperti ini ceritanya. Di bulan Januari ini, segalanya akan berubah. Akan ada banyak hal yang baru yang kamu alami. Ini mungkin terkait dengan pekerjaan. Bisa jadi kamu bekerja dengan sistem yang baru, atau kamu bekerja di tempat yang baru. Death ini juga menyatakan mungkin kamu akan pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia, dan kamu tidak akan pergi-pergi lagi. Lalu Death ini juga menyatakan bahwa akan ada perubahan yang positif terjadi di dalam hidup kamu. Mungkin kamu menyadari kalau dulunya itu kamu keliru, kalau dulunya itu kamu memandang hidup dengan salah. Nah, sekarang kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Kartu ini juga menyatakan mungkin ada kematian dari orang yang kamu kenal, mungkin kematian dari rekan kerja kamu, teman kamu, sahabat, atau orang yang kamu sayang. Baik, ini kartu Strength yang menyatakan seperti ini. Untuk yang mencari kerja, setelah kamu berjuang tanpa henti, setelah kamu berjuang tanpa menyerah, setelah kamu terus-menerus berusaha dengan sekuat tenaga, maka di bulan Januari mungkin kamu bisa dapat kerja, atau paling tidak akan ada muncul harapan agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Strength juga menyatakan kamu akan lebih sehat, kamu akan lebih memiliki energi yang besar, dan kamu juga akan lebih seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Strength ini juga menyatakan bahwa di bulan Januari, hidup kamu akan mulai bertransisi dari negatif menjadi positif, sehingga semuanya akan menjadi lebih stabil.